Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, Shalom bagi kita semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 13 Februari 2022 atau Minggu Septuagesima yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa, karena Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupannya akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani dikatakan batak. Artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini akan terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Orang yang diberkati Tuhan adalah sama seperti yang dikatakan tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya bahwa kita adalah menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan, dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab air menggambarkan firman Tuhan dan Yesus adalah air kehidupan. Lalu bahwa orang yang diberkati diibaratkan seperti ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ini berarti bahwa kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada firman Tuhan, sehingga segala aspek kehidupan kita yang ada di dunia ini adalah didasari dan ditopang oleh firman Tuhan. Seluruh kehidupan kita ditopang oleh firman Tuhan karena kita merambatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti sebuah pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa ia tidak mengalami panas terik. Artinya bahwa ketika kita orang percaya menghadapi kesulitan, tantangan dan masalah kehidupan, kita tetap kuat
kita tetap kokoh, kita tetap teguh, tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah, karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita selalu disertai dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita memperoleh kekuatan kuat, teguh dan kokoh. Lalu diibaratkan juga bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah ia seperti daun yang tetap hijau. Artinya orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, yang menyenangkan, dan yang penuh sukacita. Jadi gambarannya seperti orang yang sedang melihat pohon yang rimbun, yang hijau dan yang indah, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Daunnya tidak pernah layu, tapi daunnya tetap hijau, daunnya tetap memberikan keindahan, kehijauan kepada sekitarnya. Lalu yang selanjutnya, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tadi sudah melihat dalam bacaan nats ini bahwa dia dekat dengan sumber air, dekat dengan aliran air, sehingga ketika terjadi tahun kering atau tahun kemarau, maka dia tidak takut karena ada sumber air di dekatnya. Artinya kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukacita. Sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita tidak pernah khawatir, karena kita begitu dekat, bahkan bersama dengan sumber air itu, bersama dengan sumber kehidupan itu, sehingga kita tidak memperoleh kekhawatiran, karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan yang terakhir, orang yang diberkati oleh Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya bahwa kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita, sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, kreatif, bermultiplikasi, dan mengalami buah-buah keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun yang terjadi, mau musim kemarau, musim hujan, bahwa dia tidak berhenti menghasilkan buah, tetapi dia memberikan buah yang baik, buah yang bisa dinikmati, buah yang menjadi berkat bagi sekitarnya, buah yang baik, buah yang selalu memberikan yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersukacita. Dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kehidupan orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan adalah harus seperti ini. Bahwa dia harus selalu terus menghasilkan buah dan terus menghasilkan buah apapun yang terjadi, musim apapun, musim kering, musim kemarau, musim hujan, musim apapun yang terjadi, dia harus menghasilkan buah. Mengapa dia menghasilkan buah? Karena dia adalah dekat kepada Tuhan. Karena sumber dari buah itu adalah Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan, sehingga tidak pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, atau berbeda dengan manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya. Orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri adalah bahwa dia lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia, yaitu mengandalkan pikiran, mengandalkan pendapat, mengandalkan prinsip-prinsip dan cara-cara manusia. Itu tadi dikatakan bahwa hatinya menjauh daripada Tuhan. Arti kata menjauh dari Tuhan adalah berarti hatinya memberontak kepada Tuhan. Hatinya meninggalkan Tuhan dan hatinya semakin menjauh daripada Tuhan, sehingga semakin lama semakin tidak peka lagi dengan firman Tuhan. Ada manusia tidak mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh kepada Tuhan, maka
Sebagai akibatnya hati manusia semakin tidak benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat, mengenal, mengetahui dan menguji setiap hati manusia. Dan Tuhan juga menguji setiap batin manusia. Bapak ibu saudara-saudara, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia di tengah-tengah dunia ini adalah yang pertama tadi bahwa hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang kedua bahwa manusia hatinya licik. Artinya bahwa dalam diri manusia Tuhan melihat bahwa kemunafikan terjadi dalam kehidupan manusia. Kemunafikan suka bohong, tidak jujur, suka menipu, curang, palsu, sombong, ingin menonjol, suka membanggakan diri dan seperti orang yang berjalan di luar jalur kebenaran. Manusia hatinya licik. Manusia juga hatinya membatu. Artinya bahwa dalam diri manusia Tuhan melihat hatinya keras, jahat, keji, gusar dan sulit untuk disembuhkan. Sehingga pribadinya menjadi lemah, rapuh, murung dan sedih. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan mudah putus asa. Bapak ibu saudara-saudara, bahwa firman ini dengan sangat jelas mengajarkan bagi kita, mengingatkan bagi kita bahwa orang yang berbahagia dan orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya bahwa di dalam firman ini kita diajak seperti pohon yang ada di tepi sungai aliran air, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Maka melalui firman Tuhan ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita bahwa pada akhirnya hanya orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan yang dapat bertahan, berhasil dan berdampak. Tetapi orang-orang yang hidupnya mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan tidak akan dapat bertahan, tidak akan berhasil dan tidak akan berdampak. Oleh karena itu bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi kami, sehingga kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.